Baik, teman-teman semua, kita masuk pertemuan keempat atau modul keempat atau channel keempat dari 4 liquid petroleum gas tanker Indonesia. Ya, saya kasih judul di depan adalah Bahari Adiguna, ya Laut kita Jaya. Tentu satu kebanggaan kita, ini tanker Pertamina, tanker liquid petroleum gas. Ya, dengan panel Pertamina dan di bagian depan juga ada Pertaminanya juga ya. Nah, tentu kita harus bangga ya. Sekali lagi bangga bukan sombong, bangga adalah perjuangan, harus tangguh, harus tumbuh. Ya bagi teman-teman, saudara-saudaraku yang masih pesimis tentang pemerintahan, ya sebaiknya sebaik diam ya. Kalau yang berpikir positif, bergeraklah untuk kemajuan negara, bangsa, dan tanah air. Ini adalah liquid petroleum gas dari Pertamina ya. Maaf sayang ini gambarnya agak kabur, tetapi ini bagian yang tidak terpisahkan sebagai pembukaan dari bab yang terakhir ini. Ingin menyapa teman-teman semuanya di seluruh dunia. Semangat pagi teman-teman, berprofesi maritim di darat, di kapal, di atas kapal di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, ya. Di Asia, di Jepang, Cina, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Arab, Dubai, Ras Nurah, Uni Emirat Arab, di Iran, Irak, dan Yaman, mungkin ya bisa kami sebutkan satu persatu. Yang di Afrika, di Mesir, Nigeria, Mongolia, Somalia, dan Madagaskar, di Amerika, di Tacoma, Panama, Amerika Latin, Texas ya bagian yang kita loading untuk LPG dan LNG dari Texas, USA. Australia, Eropa, yang di Belanda, Italia, Laut Tengah, dan banyak sekali berkiprah di seluruh dunia. Kira-kira pelaut Indonesia kita ada 1 juta ya, yang masih aktif dan terserak di seluruh dunia. Ada yang pernah saya dengarkan negara yang ingin maju dan ingin menguasai ekonomi adalah negara yang menguasai lautan yang luasnya 70% dari dunia. Indonesia sendiri 70% dari negara. Kalau di total semuanya sama dengan benua Eropa. Jadi kalau kita mau maju dari semua bidang ya, yang jelas dari sumber-sumber bahan bakar kita juga masih banyak untuk dalam hal ini sampai ke gas. Ya, kapal-kapal LNG maupun LPG saya pakai untuk pembukaan berita nasional maupun internasional dalam mengawal bedah buku turbin gas. Ya. Baiklah kita lanjutkan lagi. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon izin saya memperkenalkan diri sebagai Chief Engineer atau Marine Chief Engineer, juga Marine Specialist, Marine Surveyor, juga dosen ilmu pelayaran di Jakarta ya, di BPTIP, STIP, PD, atau AMD, dan di Pertamina. Mari saya juga sebagai penulis buku ajar adalah untuk menyebarluaskan supaya kru kapal itu tangguh dan tumbuh dengan sehat, tidak hanya pengalaman tapi juga harus dengan pengetahuan. Jadi buku ini bisa dibaca oleh pelayan, klasi, wiper, apalagi oiler dan jurumudi. Apalagi untuk seorang perwira ya, cek maupun mesin, menurut saya hukumnya wajib membaca buku atau mendengarkan YouTube. Tinggal klik aja YouTube channel Pak Yusak, maka akan terlihat semua dunia luar ya. Saya menampung dari suara-suara laut ya teman-teman yang menjadi perwira siswa
yang kalau di total jumlahnya saya kira lebih dari 10.000. Dan buku keempat yaitu termodinamika gas turbine, ya tentu siklus Brayton, turbin gas, parameter turbin gas, komponen penunjang turbin gas, dan perawatan turbin gas. Ini sekelumit dari buku tebalnya. Tapi kalau jatahnya untuk pengajaran ini memang sedikit, ya entah 2 jam mata pelajaran, jadi kami ringkaskan saja. Ya teman-teman bisa membaca sendiri experience saya di Pertamina mulai tahun 74 sampai 2001 itu aktif di kapal, kecuali hari-hari waktu sekolah, ya. Tetapi selebihnya dari sekolah itu saya stop di 26 kapal tanker yang kami jalani, yang sangat saya tidak akan pernah melupakan seumur hidup yaitu waktu kadet, ya, di Semarang itu mendapatkan beasiswa D3, S1, S2, ya. Ini satu kebahagiaan untuk hasil dari kesungguhan kita kerja, ya. Saya sendiri dari ST, STM, dan Akademi Pelayaran Makassar. Kemudian di Medco juga karena kesungguhan juga, ya, saya sendirian harus memeriksa setiap tahun lebih dari 50 kapal juga, dan saya harus laporkan kepada direktur, dan pada akhirnya usia 50 dari 47 sampai 55 diperpanjang 5 tahun. Ini satu hadiah yang besar. Terima kasih Pak Budi Basuki. Kami ingin menyapa beliau kalau ada yang kenal. Pak Budi Basuki mulai dari manajer kami, kemudian jadi direktur utama, dan cukup memperhatikan Pak Ishak Johanandoyo. Perda Maritim juga ini adalah menantunya dari Big Boss-nya Medco Energi, Pak Arifin Manigoro, dan mantunya Pak Aad Hanafiah. Yang beri kesempatan saya belajar juga mengoperasikan 2 offshore operation maritime manager. Nah, terima kasih Pak Aad Hanafiah. Dosen instruktur ini juga sambil bekerja di Medco, saya mengajar, dan baru 2-3 tahun menerima SK Dirjen Perhubungan Laut sebagai tim ahli, ya. 7 orang teknik dan 7 orang nautik. Sebagai tim ahli, 14 ahli dari Dewan Penguji Keahlian Pelaut. Di Akademi Pelayaran juga dapat jadayat, saya mendapat penghargaan, yaitu dosen tetap. Waktu itu baru ada 6 orang, yang 3 orang adalah alma mater AMD, yang 3 orang lagi dari bukan alma mater AMD, ya, dengan pangkat lektor, dan mendapat nomor induk standar nasional, ya, NIDN, nomor induk dosen nasional. Pertamina itu memang untuk pensiunan, dan ada lagi saya dapat penghargaan juga sebagai sekjen alumni DPP atau pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Korps Alumni Akpeni Jakarta sebagai angkatan 9, dan mengurus, bukan membawa, ya, semua perwira sekitar 7.000 lebih sekarang ini. 7.000 semua perwira nautika, teknika, dan tata laksana yang berkiprah untuk menegakkan bahari adiguna. Nah, jadi kita negara bahari, tentu ingat kata bahari harus adiguna, ya. Dan terakhir mendapatkan 3 penghargaan rekor muri sebagai dosen maritim, ya, pemberian dari yang kami sebutkan saja. Penghargaan pertama dari Letnan Jenderal R. Suyono Sutikno, ya, mantan Kasum Abri, mantan Asisten Pak Ato, mantan Pangdam Pak. Bisa, ya, ini tidak pernah mimpi sama sekali saya. Ya, kalau beliau itu orang yang sangat halus, sangat sopan, sangat kami hormati.
sebagai Ketua Umum Persatuan atau Perkumpulan Filateli Indonesia 2 periode, ya, dan memberikan kenyamanan bagi kami semua. Yang 2 rekor muri lainnya adalah sebagai dosen maritim, penulis buku maritim terbanyak, juga dosen maritim memiliki sertifikat terbanyak, ya, lebih 120 sertifikat tentang kemaritiman. Saya kira itu bukan untuk sombongan, tapi untuk memotivasi teman-teman yang baru 1, 2, baru 10, 20 sertifikat, perlu dikaji untuk belajar lebih banyak. Saya hidup sekali di dunia ini, istilah sebanyak mungkin, dan kemudian kita bagikan kepada teman-teman kita. Ini ada yang kelewatan, ini 3 alma mater kami sebagai kebanggaan. Tidak berlebihan, karena 3-tiganya saya mendapatkan scholarship atau beasiswa. Cukup mengharukan. Nah, ini untuk memotivasi kesungguhan teman-teman bekerja dengan sebaik-baiknya tanpa mendapatkan menunggu imbalan. Ya. Nanti imbalannya adalah bentuk lain, entah cepat naik golongan atau cepat mendapatkan jasa yang lebih tinggi atau gaji yang naik dan seterusnya. Atau yang lebih mahal lagi adalah kesehatan yang luar biasa sampai hari ini diberi kesehatan walaupun dalam musim pandemi COVID-19. Yaitu harapan pertama adalah kesehatan. Saya ulang lagi untuk yang keempat kali, ya, bahwa urutan yang bertanggung jawab, yang kelima jatuhnya kepada nahkoda dan perwira kapal semuanya. Sepenuhnya bertanggung jawab pada keselamatan, keamanan, pelayanan awak kapal, penumpang kapal, kapalnya itu sendiri, dan muatannya. Ya. Jelas antara lain ini ada 9 top item, tentu harus bekerja sama dengan 1 pemilik kapal. Ini ya, saya jelaskan 1 tuh. Yang visinya adalah mencari untung, ya, tentu tidak ingin rugi dan kapal dioperasikan selama mungkin. Yang kedua adalah biro klasifikasi yang ingin juga kapal yang dibuatnya dan diperiksa setiap tahun harus layak laut sepanjang minimum 25 tahun. Itu biro klasifikasi akan mendapat nama yang cemerlang. Yang ketiga adalah sah bandar, ya. Atau kalau kapal-kapal itu, ini berita baru-baru ini ada yang terbakar lagi, ya, apakah sudah diperiksa keselamatan oleh sah bandar dan timnya? Ya, sebaik-baiknya ini yang sangat bolong ini. Jadi sah bandar tidak mempunyai staf teknik maupun nautik. Ya, ini yang sering membuat kapal-kapal yang tidak standar, ya, itu tidak standar sekolah, saya nggak sebutkan lebih jauh, dan diperiksa dengan orang yang tidak standar, ya tentu akan menghasilkan kebakaran, tenggelam, kandas, dan lain-lain, ya. Miris sekali ini. Saya melalui channel ini mengatakan sah bandar sangat bertanggung jawab bila ada kapal kebakaran, ya. Kalau kapal salah haluan mungkin nahkodanya, tapi kebakaran artinya instruksi sah bandar kepada nahkoda tidak sampai, instruksi nahkoda sah bandar kepada penumpang tidak sampai, atau tidak memeriksa alat-alat keselamatan dengan benar dan baik. Dan ini jatuh di posisi sah bandar atau kepala sah bandar otoritas pelabuhan yang memberikan surat izin berlayar, yang memeriksa dokumen-dokumen, dan yang memberikan persyaratan khusus. Jadi kalau yang meriksa bukan orang yang punya ilmu tentang kapal, ya jadinya begini, masih ada lagi kebakaran-kebakaran. Dan baru-baru ini dalam bulan Oktober 2021 ada lagi kebakaran berapa kali, ya. Jangan mencontoh tahun 2017 sangat banyak kebakaran. Oke, ya. Yang keempat adalah pemilik muatan. Ya, muatan yang berbahaya juga harus dijelaskan. Sekaligus protection-nya apa saja.
harus tahu ya, tidak harus pasrah kepada pemilik kapal, tidak harus pasrah kepada nakoda, apalagi bermain sulap. Ya. Jangan sampai dengan uang 1 amplop mengorbankan kapal kebakaran. Ya, himbauan kami atas nama murid-murid perwira siswa yang jumlah yang pernah saya ajar tatap muka langsung lebih dari 10.000 dari tahun 2001 sampai sekarang ya 20 tahun ngajar, dan hampir tiap hari ada kelas ya, 10 kelas tiap minggu dari yang berbeda-beda ya, bukan kelas itu saja, yang pasti sangat miris, nggak kerja bagaimana, kerja yang kita andalkan pemilik kapal tidak benar, tidak tidak apa ya, tidak konsekuen dalam hal memiliki kapalnya, apakah karena diasuransikan, apakah karena jadi harus punya ekspornya. Birokrasi demikian juga, walaupun bukan orang 95% bukan orang kapal ya, juga lebih kental mempelajari, memberikan indoktrinasi kepada nakoda dan jajarannya untuk betul-betul memperhatikan kondisi layak laut kapal. Ya, demikian juga Sabandar ya, saya berulang-ulang betul-betul ini sangat miris kalau terjadi kebakaran, apalagi membawa korban nyawa. Ya, tolong Bapak pejabat, nyawa nakoda dan nyawa pelayan sama. Nyawa Anda atau pejabat tinggi dengan paling rendah juga sama. Jadi tolong di apa ditegakkan cara pemeriksaan yang benar. Juga buat teman-teman nakoda harus berani nakoda, sekaligus jangan berdiri sendiri, ajak masinis KKM, chief engineer atau Malin 1 ya untuk memeriksa bersama. Era zaman dulu setiap minggu itu memeriksa kondisi kapal keseluruhan ya, tegakkan kembali budaya keselamatan. Saya mohon izin membuat buku manajemen budaya keselamatan, keamanan, pelayanan ya untuk awak kapal, penumpang kapal dan muatannya, supaya teman-teman yang belum punya buku itu bisa membelinya murah, hanya 2 bungkus puntung rokok atau 3 bungkus puntung rokok di koperasi STIP atau di koperasi alumni BP3IP. Ya, ini bukan promosi, untungnya apa ya, 10.000, 20.000, tapi lebih untung kalau Anda mempelajarinya dan menghasilkan kapal layak laut tidak mengalami kecelakaan. Ya, ini kapal PG2 mampu bayar 20.000 nautical mile, ya ini berarti kedua kali diulang. Barangkali yang Anda teman-teman belum baca yang bab 3 ya, di bab 4 sama. Tanpa pengisian bahan bakar dengan kecepatan 16,8 knot dan seterusnya. Yang di bawah selama masa konstruksi kapal PG2 dibangun di bawah Panama dan Lloyd Register Class. Ya, saya tahu Lloyd Register ini the base-nya dari kelas internasional. Ya, tetapi tidak mengurangi yang lain, semua kelas internasional ada the best ya. Kemampuannya 5 kali lipat dengan kelas nasional kita. Karena dilihat dari biaya pemeriksaan tiap di luar kontrak tahunnya. Setiap pemeriksaan itu 1 harinya, saya sebutkan saja, untuk kelas internasional kalau belum naik atau turun, 2.500 US dollar. Ya, etis ataupun tidak etis, untuk biro klasifikasi Indonesia 500 dolar. Ya, ini menunjukkan ada perbedaan yang kesenjangan. Kenapa untuk internasional 5 kali lipat dari nasional? Ya tentu dari mental belum bisa independen. Yang paling dominan kelas nasional belum bisa independen.
ya masih di bawah pengaruh pemerintah, masih leha-leha ya, memeriksanya tidak sungguh-sungguh. Ya, padahal kesungguhan bisa menghasilkan reputasi kapal baik. Nah, untuk Lloyd Register lebih 15 kapal yang saya jalani dengan bendera Lloyd Register Class. Dan yang terakhir kapal Indonesia. Memang cara pemeriksaannya ya kurang apa ya, kurang independen itu ya. Besar sungguh-sungguh, saya lebih jauh sudah saya bahas di dalam bab sebelumnya supaya teman-teman biro klasifikasi Indonesia yang membawa bendera Indonesia ya tidak harus independen, tetapi pertahankan reputasi kelas dengan baik dan benar karena risiko kapal kebakaran, kapal kandas, kapal itu juga sebagian kecil Anda ikut bertanggung jawab atau 20% dari semua kecelakaan biro klasifikasi ikut tanggung jawab. Mohon maaf ya, saya punya sertifikat biro klasifikasi Indonesia juga, termasuk ikut merasakan betapa beratnya menjadi surveyor ya. Ini kami ulang, Bahari Ariguna. Seperti semua siklus mesin panas, ini masih turbin sudah. Anda bisa belajar ya siklus Titan. Ada beberapa siklus, diagram TS ya tadi kelewatan. Wah, oh nggak mau ya sudah. Diagram TS ya. Menguntang-untungan turbin gas dan rasio-rasionya lagi. Kerugiannya tentu ada untung, ada rugi. Ya, exhaustion, komponen penunjang turbin gas, bisa dilihat di buku. Juga coupling accessory, fuel system, oil system bisa dipelajari dengan mudah. Kemudian pompanya, perawatannya tentu ya, maintenance ini kita bisa lihat di bab lain. Ya. Ini khusus untuk turbin aja. Casing dan gas turbin. Sebetulnya kita tidak boleh sombong betul-betul ya. Karena yang pintar itu adalah pembuat, perancang ya, turbin gas dalam skop turbin gas ya. Karena setiap turbin harus benar, tepat. Lirnya tipis-tipis. Materialnya baja keras. Ini tanpa packing ini waktu dipasang. Jadi bodi ke bodi itu tanpa packing langsung. Kecuali yang as menggunakan labirin packing atau carbon packing. Casing ini mengingatkan kita bahwa kita harus belajar dengan sungguh-sungguh merawat permesinan sampai umur 25 tahun. Dan itu menjadi tanggung jawab bersama baik pemilik kapal, biro klasifikasi, syah bandar, pemilik muatan dan nakoda serta jajarannya. Oke, rangkuman ini saya ingin bacakan. Bukan rangkumannya, itu bagian Anda yang ingin belajar. Poros maritim sudah dikumandangkan oleh pemerintah Republik Indonesia 2014 sebagai langkah awal membangun dari negara berkembang menuju negara maju. Setara dengan negara maju, ya, ini ada sedikit maju lainnya, tanpa berani mengangkat langkah menjadi negara maju, jangan pernah kita membandingkan sesuatu dengan negara maju lainnya. Jelas ya, saudara-saudara. Dan tetap menjadi penonton. Ini bahasa yang sering kita pakai ya. Jadi saya ulangi lagi, poros maritim sudah dikumandangkan oleh pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 2014 sebagai langkah awal membangun
dari negara berkembang menuju negara maju. Setara dengan negara maju lainnya, menjadi negara maju setara dengan negara maju lainnya. Tanpa berani mengambil keputusan mengangkat langkah menjadi negara maju, jangan pernah kita membandingkan sesuatunya dengan negara maju tersebut dan akan tetap menjadi penonton saja. Ya. Jadi kata-kata yang saling menyalahkan para politikus yang mudah berkata tapi duduk di meja di kursi aja nggak pernah bekerja ya. Sebaiknya saya sebagai ya negara sebagai mewakili teman-teman Bahari, stoplah. Jangan ada hoax, jangan ada suara sumbang, jangan ada suara saling menyalahkan. Mari kita bersama-sama. Saya angkat kemarin yang ketiga ada Sumpah Palapa, dan yang modul ini adalah Bahari Adiguna. Ya, kita 70% negara kita adalah laut, maka sangat beralasan sekali sampai di manakah kontribusi Anda sebagai pemilik kapal, sebagai biro klasifikasi, sebagai sabandar, sebagai pemilik muatan, sebagai nakoda dan kru lainnya, dan sebagai seluruh rakyat di Indonesia. Ya, mohon izin saya menyampaikan ini dari suara laut, suara hati, jauh mana ya. Janganlah berpikir negatif, mari kita positive thinking untuk ya mendukung poros maritim. Jangan menjadi penonton saja. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya akan dibuka modul-modul berikutnya. Manajemen, develop, emergency, and damage control, handling ya, emergency controlling. Modul ini betul-betul sangat singkat, tapi ingin bawa pesan yang dalam, terutama pesan buat teman-teman yang ingin berbagi ya, ilmu pengetahuan yang didapat, subscribe, like, dan share ya. Minggu depan Turbin Gas akan diganti dengan develop emergency and damage control. Ya. Handle emergency and control lagi ya. Jadi salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Bukan untuk saya. Ya, sekali lagi untuk Anda suksesnya, terutama yang masih aktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Ya, sekali lagi terima kasih. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya.